Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya, terutama kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan perkembangbiakan pada tumbuhan yang kemarin. Kalau kemarin kita masih ingat bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin, dan satu lagi adalah perkembangbiakan secara vegetatif yang bisa dinamakan dengan tidak kawin. Adapun kemarin kita sudah bahas bahwa perkembangbiakan secara generatif itu melalui dua proses, yaitu proses penyerbukan, diingat-ingat kembali, dan satu lagi adalah proses pembuahan. Nah, itu tolong masih diingat-ingat kembali sebelum kita melanjutkan pembelajaran ke tahap selanjutnya. Oke, untuk kali ini teman-teman semuanya akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin tentu berbeda dengan perkembangbiakan generatif. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu membutuhkan proses yang lama karena harus melalui dua tahap atau dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan secara perkembangbiakan secara vegetatif ini nanti yang kita bahas itu prosesnya relatif lebih singkat daripada perkembangbiakan secara generatif. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk kali ini adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin. Yang pertama yang harus kita ketahui, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu juga masih akan dibagi menjadi dua macam. Oke, yang satu pertama adalah vegetatif alami. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Ya, ada yang alami, ada yang buatan. Oke, yang alami itu akan ada banyak sekali macamnya nanti, sedangkan yang buatan pun juga seperti itu. Ada berbagai macam bentuk-bentuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami, pengertiannya adalah tanpa bantuan manusia, tanpa bantuan tangan manusia. Oke, manusia. Berarti kalau vegetatif alami tanpa bantuan manusia, bisa disimpulkan bahwa yang buatan di sini ada perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah dengan bantuan manusia. Oke, dengan bantuan manusia artinya ada campur tangan dari tindakan atau bantuan dari tangan manusia. Baik, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, anak-anak. Oke, di sini akan kita bahas nomor 1 terlebih dahulu. Vegetatif alami pada tumbuhan. Oke, saya cabangkan di sini lagi. Vegetatif alami. Ya, vegetatif alami itu pun juga akan masih dibagi menjadi dua lagi. Vegetatif alami itu juga masih dibagi menjadi dua kembali. Vegetatif alami yang dilakukan oleh tumbuhan bersel satu. Oke, dan yang kedua adalah di tumbuhan sel banyak.
Nah, di sini nanti kita akan cabang-cabangkan kembali. Oke, kita bahas kembali satu persatu. Tumbuhan di sel 1. Pada tumbuhan bersel 1, untuk vegetatif alaminya itu akan dibagi menjadi 2 kembali. Yang pertama menggunakan spora. Yang kedua adalah dengan menggunakan cara membelah diri. Membelah diri. Nah, untuk menggunakan spora dan membelah diri, karena nanti tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif dengan spora dan membelah diri itu adalah tumbuhan bersel 1, tentu kita memerlukan alat khusus untuk bisa mengamatinya. Alat khususnya apa? Dengan menggunakan bantuan mikroskop. Nah, untuk kali ini, mohon maaf, tidak bisa kami praktekkan karena harus menggunakan peralatan yang lebih canggih. Kita bahas saja. Yang pertama adalah spora, anak. Spora. Jadi, spora itu semacam serbuk sari, atau kalau kita kenal dalam pembahasan kemarin adalah tepung sari, juga bisa disebut seperti itu. Jadi bentuknya adalah serpihan-serpihan kecil seperti bubuk, dan dia akan berterbangan ketika terhembus oleh angin ataupun terkena gerakan dari serangga yang hinggap di dalam tumbuhan pada tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, spora berbeda dengan tepung sari atau serbuk sari. Kalau tepung sari ataupun serbuk sari, dia bisa melakukan pembuahan kepada putik atau dalam proses perkembangbiakan secara generatif. Tapi kalau spora, itu ketika dia menyebar, serbuk sporanya menyebar, itu langsung bisa tumbuh menjadi individu baru. Langsung tumbuh menjadi individu baru. Individu yang dimaksud di sini adalah tumbuhan itu sendiri. Nah, contoh dari perkembangbiakan menggunakan spora itu bisa diketahui pada jamur, lalu ada tumbuhan paku. Bukan paku yang dari besi itu, tapi tumbuhan paku ini adalah tumbuhan yang biasa hidup di daerah lembab. Daerah lembab. Ya, ada juga tumbuhan paku yang lebih cenderung suka tumbuh di lingkungan yang agak panas, yaitu ada namanya paku ekor kuda atau tanduk rusa. Ya, paku tanduk rusa. Banyak kita jumpai di toko-toko tanaman hias, itu bisa kita dengan mudah mendapatkan tumbuhan paku tersebut. Karena biasa tumbuhan paku tersebut digunakan untuk tanaman-tanaman hias, untuk menambah kecantikan lingkungan di sekitar kita. Nah, salah satunya akan saya tunjukkan di sini adalah menggunakan jamur. Teman-teman bisa nanti ketika bersama orang tua itu bisa tanya pada ibu kalian, mungkin di kulkas ada jamur, itu bisa dicek, nanti minta izin untuk melihat jamur itu seperti apa. Ada banyak macamnya. Ada jamur tiram, ada jamur kuping yang biasa dikonsumsi, dan mohon maaf, ada juga jamur yang beracun untuk tubuh. Nah, itu bisa kita amati tapi tidak bisa kita konsumsi. Salah satu jamur yang sering kita konsumsi itu dimanfaatkan untuk membuat makanan menjadi lebih nikmat. Contohnya seperti ini. Nah, iya, ini adalah tempe. Sebentar. Kita buka terlebih dahulu. Kita ambil sedikit saja.
bisa kita amati ya teman-teman. Di sini lihat, tempe seperti biasa sudah kita ketahui bersama adalah terbuat dari biji kedelai. Biji kedelai yang sudah dibersihkan lalu direbus. Setelah itu ketika sudah direbus dan dibiarkan agak sedikit dingin atau hilang uap panasnya, lalu pembuatan tempe tersebut adalah diberikan spora dari jamur ragi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mempercepat supaya kedelai yang sudah direbus tadi supaya lebih cepat empuk. Ini lihat anak-anak, bagian sini kita lihat susunan dari kedelai-kedelai tersebut sebenarnya adalah terpisah-pisah, dan di sela-selanya ada yang semacam putih-putih seperti ini. Ini adalah jamur ragi. Kita tidak bisa mengamati secara detail karena bagaimana ya, harus menggunakan mikroskop untuk bisa melihat bagaimana bentuknya jamur ragi tersebut. Ini bagian sela-sela dari tempe yang putih seperti ini adalah disebut dengan jamur ragi. Nih, kita sudah terbiasa makan hampir setiap hari ya tempe itu, baik digoreng atau dibuat sayur, tapi kita jarang untuk mengamati apa sih sebenarnya untuk yang menjadikan tempe tersebut enak untuk dimakan. Bisa dibayangkan kalau tanpa adanya jamur ragi di sela-sela tempe tersebut, mungkin kita makan tempe tidak rasa tempe, tapi rasanya masih rasa kedelai. Ini anak-anak, di samping di sela-sela dari kedelai-kedelai yang saling melekat ini adalah adanya jamur ragi ya. Oke, satu contoh tentang jamur sudah kita tunjukkan. Silakan nanti tanya ke orang tua, ada nggak jamur di rumah. Bisa kalian amati, bentuk jamur itu macam-macam. Kalau jamur tiram besar, nah ini ada salah satu jamur yang ukurannya kecil, yaitu jamur ragi. Baik. Itu tadi untuk contoh dari perkembangbiakan vegetatif menggunakan spora ya, di sini. Spora adalah contohnya ada pada jamur, ada pada tumbuhan paku-pakuan. Salah satu paku yang bisa kita amati kalau saya berikan contoh tadi adalah pada paku tanduk rusa. Yang kedua adalah membelah diri. Nah, untuk membelah diri kita perlu untuk menggunakan mikroskop untuk praktikumnya. Supaya lebih cepat, nanti kalian bisa browsing di YouTube atau dimanapun ya, untuk search engine-nya kita bisa cari perkembangbiakan dengan cara membelah diri itu seperti apa. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri itu biasa terjadi pada tumbuhan-tumbuhan bersel satu. Contohnya adalah bakteri ya. Jadi silakan nanti kalian bisa searching kembali menggunakan gadget kalian masing-masing. Oke, sekali lagi saya tekankan di sini anak-anak, teman-teman semuanya, gunakan gadget dengan cara yang bijaksana, gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, jangan digunakan terlalu banyak untuk hal-hal yang sia-sia. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tolong ketika kalian sudah mulai mengenal teknologi, ketika kalian sudah bisa mulai mengakses teknologi itu untuk kepentingan yang lebih mudah, tolong satu pesan saya adalah untuk selalu bijaksana ketika kalian harus memanfaatkan teknologi tersebut. Gunakan untuk hal-hal yang positif, jangan malah kalian gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang negatif atau hal yang sia-sia, sehingga nanti bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Lanjut kita pembahasan selanjutnya, berarti vegetatif alami pada tumbuhan sel satu itu ada dua macam, yaitu dengan cara spora dan membelah diri. Kita ke bagian yang selanjutnya, yaitu
tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif pada tumbuhan sel banyak. Sel banyak itu bisa kita temukan dengan mudah di sekitar kita. Tapi mungkin kita tidak sadar. Kita tahu tumbuhan tersebut, kita tidak sadar tumbuhan tersebut itu berkembang biak dengan cara apa. Oke, yang pertama, kita mulai dari sini. Pada tumbuhan sel banyak, itu yang pertama ada rizoma. Apa sih rizoma itu? Atau bisa kita sebut dengan akar tinggal. Apa sih akar tinggal itu? Bisa kita kenal dengan juga namanya rimpang. Ya. Jadi, teman-teman tidak usah bingung apa bedanya rizoma, akar tinggal, lalu ada lagi rimpang. Jadi, ini cuma nama lain atau sebutan-sebutannya saja. Yang pertama. Yang kedua, itu bisa kita sebutkan di sini adalah dengan menggunakan umbi. Iya, umbi. Mohon maaf. Nah, umbi itu bisa kita cabangkan kembali. Ada 3 jenis, yaitu umbi akar, umbi batang, lalu yang terakhir adalah umbi lapis yang biasa banget dengan umbi lapis. Ya, yang perlu saya tekankan di sini adalah kita sebutnya adalah umbi ya, bukan ubi. Ya, ini tidak sama. Umbi bukan sama dengan ubi. Kalau ubi adalah salah satu jenis umbi-umbian yang biasa disebut di daerah kita di Indonesia, itu ada ubi, tapi sebenarnya itu adalah nama saja, sedangkan bagiannya itu adalah disebut dengan umbi. Ya, kita tolong dicermati umbi yang kita gunakan. Oke, setelah itu selain ada rizoma, selain ada umbi, yang ketiga ada geragi. Keempat ada tunas. Yang kelima ada tunas adventif. Baik, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dengan nomor 1. Kita mulai dari sini. Nomor 1 adalah rizoma. 1. Rizoma. Ya. Contoh untuk rizoma itu adalah ini. Saya sudah sediakan di sini. Ada kunyit ya. Dan ada jahe. Ini anak-anak. Nah, bagaimana kunyit atau jahe tersebut bisa berkembang biak dengan cara vegetatif menggunakan rizoma atau rimpang akar tinggal. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa kunyit dan ini jahe itu letaknya adalah di dalam tanah. Tentu ketika kita ingin mendapatkan jahe dan kunyit itu kita harus menggali tanah tersebut. Nah, perhatikan di sini kalau kita cermati bersama, teman-teman.
lihat bentuknya. Di sini bagus ya. Bagus. Nah, di sini seperti ada bagian yang terputus karena benda tajam. Lihat di sini. Mungkin ini ketika menggali itu terkena cangkul atau linggis biasanya. Nah, artinya ada bagian yang patah di sini. Nah, kita ketahui bersama tadi letak tanah umbi rhizoma ini, kunyit itu berada di dalam tanah. Ini kunyit, warnanya orange. Nih, ya. Nah, dan di sini ada bekas sayatan benda tajam. Artinya ada bagian yang hilang di sini. Mungkin panjangnya bisa tambah seperti ini. Nah, alhasil yang kunyit terangkat dari dalam tanah ini bisa kita konsumsi, biasa kita gunakan untuk bumbu ketika masak orang tua. Nah, kemungkinan bagian yang hilang ini nanti masih tertinggal di dalam tanah. Nah, sekecil apapun bagian yang tertinggal dalam tanah, misalkan ini patah seperti ini sudah bisa diambil untuk dijual di pasar dan digunakan untuk bumbu masak. Nah, misalkan ini tertanam, masih tertinggal di dalam tanah, bagian yang sekecil ini, dia akan bisa tumbuh kembali menjadi tumbuhan yang individu baru, tumbuhan kunyit. Nah, disebut dengan akar tinggal tadi di sini, teman-teman, ada akar tinggal, artinya adalah umbi dari akar kunyit ini nanti ketika ada yang patah sedikit pun berada di dalam tanah, dia bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya kunyit, ini tadi kunyit, lalu ada jahe tadi, ada lengkuas, ada temulawak, itu ada temulawak, temu hitam, ya, pokoknya sejenis tumbuhan-tumbuhan ini. Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, dan macam-macam. Itu jelas ya? Kotor. Ya, contohnya tadi masih kita ingat adalah kunyit. Ada jahe. Ada lengkuas. Oke, dan seterusnya. Jelas ya? Yang kedua, nomor 2 adalah umbian. Umbi yang pertama kita bahas di sini tadi, kita tuliskan adalah umbi akar. Oke. Umbi akar. Sebelum kita ke contoh, kita perlu tahu apa itu umbi sebenarnya. Umbi sebenarnya adalah apa? Bagian tubuh tumbuhan, bagian tumbuhan tersebut yang menggembung. Sedangkan fungsi dari umbi yang pertama selain sebagai alat perkembangbiakan adalah untuk tempat apa? Tempat menyimpan cadangan makanan. Iya, cadangan makanan. Cadangan makanan. Iya. Seperti kita ketahui, teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya. Aduh, putus. Iya. Tidak perlu saya jelaskan kembali ya. Semua sudah tahu bahwa ini adalah wortel. Wortel itu sebenarnya adalah akar dari tanaman wortel. Nah, ketika ditanam dengan kondisi tanah yang bagus, subur, apalagi ditambah dengan pupuk, ditambah dengan biasa ya, wortel hidupnya di daerah pegunungan atau daerah yang dataran tinggi. Nah,
Karena di sana di dataran tinggi kondisi biasanya cuaca sejuk, kondisi udara sejuk dan banyak terdapat air. Nah, karena makanan utama bagi tumbuhan adalah air, zat hara, oke, karena di sana sumber makanan dan zat haranya air dan sumber zat haranya melimpah, maka kondisi di daerah tersebut sangat berlimpah makanan bagi tanaman wortel. Nah, untuk itu wortel melakukan adaptasi dari lingkungan tersebut adalah dengan cara menyimpan makanan yang berlimpah dari kondisi sekitar tanah lingkungan tempat dia hidup. Nah, akhirnya makanan-makanan tersebut disimpan menjadi umbi akar yang biasa kita konsumsi seperti ini, namanya wortel. Nah, ini sebenarnya adalah bagian akar. Nah, bagian akar. Jadi misalkan ini tumbuhannya wortel. Ini daunnya. Di sini sebenarnya adalah akar. Ini misalkan dari tanah. Ya. Nah, akar yang memanjang tersebut karena di sini kondisi zat haranya bagus, subur, ditambah dengan air yang cukup melimpah, akhirnya tanaman wortel itu menyimpan cadangan pada akarnya, menggembung, akarnya semakin menggembung. Ya. Nah, pada ujung akarnya masih tetap tersimpan. Nah, inilah yang disebut dengan umbi akar. Fungsi pertamanya adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, umbi akar ini dari wortel bisa digunakan sebagai alat untuk berkembang biak. Itu teman-teman, kita berlanjut ke yang kedua, yaitu umbi batang. Ya, kita simpan dulu. Umbi batang nomor 2 ya. Masih bagian dari nomor 2. Benar. Umbi batang. Ya, pada umbi batang contohnya adalah, oke, kita kembali sedikit. Ya, pada umbi akar itu adalah sebagai tempat menyimpan cadangan dan ada yang bisa digunakan untuk berkembang biak. Itu satu. Contohnya adalah pada wortel tadi. Ada juga umbi akar yang hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan tanpa bisa digunakan untuk berkembang biak. Contohnya, kalau umbi akar bisa digunakan untuk berkembang biak adalah wortel, sedangkan umbi akar yang tidak bisa untuk digunakan berkembang biak itu contohnya adalah, siapa yang tahu? Ketela pohon atau singkong. Nah, ketela pohon atau singkong itu tidak bisa digunakan untuk berkembang biak, hanya ada satu fungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi, kalau kalian ingin menanam singkong di rumah, itu bukan singkongnya yang ditanam. Kalau kalian ingin menanam singkong, nanti ada cara yang lain. Perkembang biakannya juga cara vegetatif. Nah, ketela pohon itu hanya bisa digunakan, ketela pohon itu adalah umbi akar yang untuk tempat menyimpan cadangan makanan saja. Oke, jelas ya? Yang kedua adalah umbi batang. Ya, ini contohnya. Apa ini? Yes. Ini namanya bahasa kerennya adalah potato, bahasa Inggrisnya, atau kentang. Iya, teman-teman, perlu kita jelaskan di sini sejelas-jelasnya bahwa kentang walaupun letaknya berada di dalam tanah itu bukan merupakan umbi akar.
Ya, ada bagian tumbuhan kentang yang berada di dalam tanah itu masih bagian batangnya. Nah, itu tumbuhan kentang yang tempat untuk menyimpan cadangan makanannya adalah pada bagian batang, bukan akar. Nah, di sini kentang sama, fungsi umbi yang pertama tadi adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, sama karena kondisi tanah di sekitar tumbuhan kentang tersebut bagus, banyak unsur hara, banyak air, sehingga kentang merasa cukup, ada banyak makanan. Tumbuhan kentang menyimpan cadangan makanannya pada akarnya. Akibatnya akarnya menggembung seperti ini, berisi cadangan makanan. Fungsi cadangan makanan itu apa? Ya, ketika kondisi alam tidak bagus, misalkan ada kurang dari unsur haranya, ada kurang air, tumbuhan kentang atau tumbuhan apapun yang ada umbinya itu bisa menggunakan yang ada di dalam umbi tersebut untuk digunakan untuk bertahan hidup. Ini umbi batang atau contohnya adalah kentang tadi. Seperti itu, teman-teman. Ya, lihat teksturnya banyak airnya memang karena di sini ini air ya. Nah, di sini ada banyak air. Nah, ini memang digunakan untuk cadangan makanan. Jadi ketika kondisi kering, kentang tersebut ada kekurangan air, tumbuhan tersebut kentang bisa menggunakan umbinya untuk bertahan hidup. Nah, cadangan makanan seperti ini. Jadi nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Contohnya selain kentang apa? Silahkan kalian cari sendiri lain-lainnya. Ya, kita jelaskan konsep dasarnya seperti itu supaya kalian paham. Setelah itu untuk contoh-contoh yang lainnya silahkan kalian cari sendiri. Ada banyak di sekitar lingkungan kalian. Kalian nanti pasti bisa untuk menemukannya. Nomor 3 yang kita bahas adalah tentang umbi lapis ya. Nah, umbi lapis atau ya umbi lapis yang biasa kita sebutkan, kita temui di sekitar kita. Ada banyak sekali contohnya. Sebenarnya penyebutan umbi lapis itu karena bentuk dari umbi tersebut adalah berlapis-lapis. Umbi lapis contohnya ya ini. Bawang-bawangan. Lihat yang kita pegang di sini adalah bawang putih ya. Bawang putih bagaimana bentuknya berlapis-lapis? Ya, kita lihat di sini. Iya. Ya. Ini salah satunya. Oke. Bawang putih. Ada lagi ini. Apa ini? Bawang merah. Iya. Bisa kita tunjukkan di sini. Bentuknya berlapis-lapis. Ya, teman-teman di sini bentuknya dia berlapis-lapis seperti ada lapisan-lapisan yang saling menutupi. Ya, silakan nanti minta ke ibu kalian, minta satu saja biji bawang merah, silakan kalian belah. Nanti kalian bisa tahu bentuknya. Di sini ada lapisan-lapisan. Ya. Nih. Yang lebih mudah diamati lagi adalah menggunakan ini. Bawang bombay. Hampir mirip dengan bawang merah sebenarnya ini, tapi ukurannya jumbo. Ketika kalian nanti belah secara seperti ini, kalian akan bisa dengan jelas menemukan bentuknya yang berlapis-lapis ya. Ini kita kupas sedikit saja. Ada satu lapisan yang terkupas di sini. Lapisan pertama, lapisan kedua. Ini masih bisa kita tunggu lagi. Ya, ini. Ya, Ya.
cukup jelas kalau contoh untuk umbi lapis ini sangat mudah saya pikir. Berarti untuk umbi lapis contohnya adalah semua jenis bawang ya, baik itu bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay, bawang ya. Itu untuk umbi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang apa tadi? Oh ya, yang ketiga adalah geragi. Mohon maaf. Ya, sekarang kita masuk ke geragi. Geragi itu apa? Silahkan teman-teman. Ya, misalkan ya contohnya. Ada satu tumbuhan, ini tanah, tumbuhan, nah ini akarnya di sini. Nah, lalu ada bagian dari tumbuhan tersebut yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, di sini dia akan membentuk akar baru. Nah, di sini dia bisa tumbuh lagi menjadi tumbuhan individu baru. Ya, jadi tumbuhan lagi. Ada lagi bagiannya yang menjalar di sini. Ya, menjalar di sini sampai pada jarak tertentu dia tumbuh lagi. Di sini keluar akarnya, di sini tumbuhan baru. Nah, tumbuhan apa atau seperti ini contohnya? Ya, sering kita ketahui di sekitar kita. Buah-buahan ini biasanya sangat menjadi kegemaran anak-anak. Apa? Strawberry. Ya, contohnya adalah itu. Ya, strawberry silakan nanti dibuka di Google, bisa kalian ketahui bagaimana toh cara perkembangbiakan menggunakan geragi itu. Ya, geragi seperti itu konsepnya, yaitu tumbuhan baru, tumbuhan satu terus hidup di sana. Geragi itu adalah yang menjalar seperti ini. Keluar akar, dia bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya adalah tunas. Ya, ini tunas. Tunas yang sering kita konsumsi setiap hari, hampir setiap hari ada. Contohnya adalah pada pisang. Lalu ada pada bambu. Nah, bagaimana konsep perkembangbiakan menggunakan tunas tersebut? Ya, saya bantu dengan gambar ya, teman-teman di sini. Silakan, ini tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang. Ya, mohon maaf gambarnya tumbuhan pisang ya. Nah, pada tumbuhan pisang, teman-teman, di atas permukaan tanah. Nah, ketika tumbuhan pisang tersebut sudah siap untuk berkembang biak, nah, pada bagian bawah itu semacam akan tumbuh ya, anakan. Nah, satu seperti ini. Nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh menjadi besar, menjadi pisang yang baru. Misalkan seperti ini. Tumbuh. Ya, satu. Nah, seperti itu lagi di samping-sampingnya. Nah, tumbuh menjadi apa itu? Muncul tunas baru lagi di sini. Bisa lagi di sampingnya. Terus seperti itu. Nah, anakan-anakan pisang yang berada di samping kanan kiri tumbuhan induk yang pertama itu nanti itulah yang bisa disebut dengan tunas. Ini adalah tunasnya. Tunas. Oke. Nah, biasanya karena tumbuhan pisang ini umurnya juga termasuk tumbuhan yang berumur singkat atau pendek. Kenapa, anak-anak? Karena tumbuhan pisang itu setelah sekali berbuah itu dia akan mati. Makanya para petani tumbuhan pisang ketika sudah muncul anakan seperti ini, dia langsung akan dipotong. Digali, dipisahkan dari induknya, dipindah tempat. Di sini di tumbuhan pisang yang masih kecil atau tunas pisang yang tadi dipindahkan di sini. Misalkan diberi jarak.
untuk menyebarkan keberadaan tumbuhan pisang. Karena apa? Ketika tumbuhan pisang tersebut tumbuhnya terlalu berdekatan, itu nanti akan hasilnya kurang bagus daripada tumbuhan pisang yang dipisah-pisah. Makanya tumbuhan pisang atau tumbuhan bertunas itu biasanya tempatnya bergerombol. Sama dengan bambu. Lihat itu bambu. Bambu pasti berdiri berdekatan, bergerombol. Karena apa? Bambu juga berkembang biak menggunakan tunas. Nah, ketika di sini muncul tunas bambu, dia akan tumbuh. Sampingnya lagi muncul tunas bambu, dia akan tumbuh. Tunas bambu itu apa toh? Itu loh, yang biasa dimasak untuk sayur namanya rebung. Ya, jangan bung kalau orang Jawa menyebut. Rebung itu adalah bambu yang masih muda, tunas bambu yang masih teksturnya masih empuk, itu bisa digunakan untuk bahan makanan pokok kita. Bahan makanan, bukan makanan pokok ya, bahan makanan atau sayur-sayuran yang biasa kita konsumsi. Ada tebu, ada, ya benar, tebu, lalu ada bambu, ada pisang. Ya, itu teman-teman. Untuk tunas kuncinya adalah sering, dia pasti bergerombol. Ya, itu untuk tunas. Lagi untuk yang terakhir, kita sudah sampai di tunas. Yang kelima adalah tunas adventif. Ya. Tunas adventif, saya tadi sudah mencari contohnya tapi belum bisa menemukan, teman-teman. Maksudnya adalah contoh wujudnya, bukan. Nah, untuk tunas adventif seperti ini, saya bantu dengan gambar. Tunas adventif itu sebenarnya juga tunas, tapi dia muncul di daerah-daerah tertentu, tidak pada munculnya seperti tempat munculnya tunas yang seperti biasanya. Tunas adventif. Ya. Saya contohkan di sini adalah cocor bebek. Tumbuhan atau bunga cocor bebek. Nah, kalau tumbuhan cocor bebek itu tunas adventifnya adalah tunas adventif daun, yaitu tunas yang keluar pada daun-daunnya. Ya, jadi seperti ini. Misalkan ini daun cocor bebek. Ini tangkai daunnya. Nah, pada sela-sela atau apa itu semacam ada lipatan nih di sini. Pada cocor bebek, daun cocor bebek atau bunga cocor bebek yang sering kita ketahui. Nah, di sini ada semacam lipatan-lipatan kecil. Nih, di sini adalah tempat untuk tumbuh tunas tersebut. Tumbuhan baru. Di sini bisa muncul tumbuhan barunya, cocor bebek yang baru. Nah, di sini. Coba kalau kalian di rumah ada cocor bebek, tanya ke orang tua, bisa kalian petik satu saja daunnya, yang pilih yang sudah keluar tunasnya. Nah, cocor bebek, daun cocor bebek ya ini. Nah, ketika sudah mulai muncul tunas pada bagian-bagian daunnya, itu ketika mau mengembangkan itu sangat mudah. Tinggal kalian petik saja satu daunnya, petik di sini, tancapkan di tanah, itu sudah menjadi tumbuhan cocor bebek yang baru. Dia pasti tumbuh subur, gampang untuk mengembangbiakkan. Cocor bebek itu adalah salah satu contoh tunas adventif. Tunas adventif itu apa? Tunas yang keluar tidak pada tempat semestinya. Nah, di sini tadi kalau tunas biasanya keluarnya pada di sekitar-sekitar tumbuhan induk. Ini contohnya pisang tadi. Ada tumbuhan induk, keluar tunas di sampingnya bisa tumbuh menjadi pisang yang baru. Bambu juga akan keluar tunasnya, tunas menjadi tunas-tunas di sekitarnya, rebung itu, dan dia pasti bergerombol. Nah, sedangkan pada tunas adventif
Ini tunas adventif. Tunas adventif keluar pada bagian tumbuhan itu tersendiri, masih pada bagian tertentu, tidak berada di samping tumbuhan induknya. Tumbuhan cocor bebek punya daun. Nah, tunas yang harusnya keluar di samping tumbuhan induk, di samping batang tumbuhan induk, tapi tunas adventif keluar pada daunnya. Sedangkan daun ini masih berupa bagian dari tumbuhan induk. Seperti itu, untuk perkembangbiakan vegetatif secara alami sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif secara buatan.